Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT untuk memenuhi tugas akhir semester yang berjudul Risiko Pengendalian dan Pengujian Pengendalian. A. Penetapan risiko pengendalian. Pengertian risiko pengendalian. Risiko pengendalian merupakan salah satu unsur penting dalam penilaian risiko audit. Risiko ini mengacu pada kemungkinan bahwa kesalahan atau kecurangan material dalam pelaporan keuangan tidak dapat dicegah dan dideteksi secara tepat waktu secara sistem pengendalian internal perusahaan. Risiko pengendalian adalah risiko yang melekat dalam sistem internal perusahaan yang berada di luar kendali langsung oleh auditor. Oleh karena itu, auditor hanya dapat melakukan penilaian terhadap beberapa risiko tersebut, tidak dapat mengubahnya. Yang kedua yaitu peran risiko pengendalian dalam risiko audit. Risiko pengendalian sangat penting karena mempengaruhi tingkat risiko audit secara keseluruhan. Ketika auditor menilai bahwa pengendalian internal perusahaan tidak memadai, maka risiko pengendalian dianggap tinggi. Sebaliknya, jika auditor yakin bahwa sistem pengendalian cukup efektif, risiko pengendalian dapat dinilai dengan rendah. Penilaian ini bertampak pada pengujian lebih lanjut yang dilakukan oleh auditor. Yang ketiga yaitu langkah-langkah penetapan risiko pengendalian. Yang pertama, memahami sistem pengendalian internal. Auditor perlu memahami bagaimana perusahaan merancang dan menjalankan pengendalian internal. Pemahaman ini diperoleh melalui wawancara dengan staf, analisis dokumen, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan proses bisnis. B. Evaluasi efektivitas desain dan implementasi. Setelah memahami sistemnya, auditor mengevaluasi apakah pengendalian tersebut dirancang dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten. Misalnya, apakah terdapat pemisahan tugas antara pencatatan dan pelaksanaan transaksi, atau apakah persetujuan manajemen diperlukan sebelum transaksi penting dilakukan. C. Identifikasi titik lemah. Auditor akan mengidentifikasi titik lemah dalam sistem pengendalian, seperti absennya dokumentasi, kurangnya supervisi, atau tidak adanya batasan otoritasi. Hal ini akan meningkatkan risiko pengendalian dan menurut auditor untuk melakukan pengujian substantif yang lebih luas. D. Penilaian awal risiko pengendalian. Setelah menilai desain dan pelaksanaan, auditor menentukan penilaian awal terhadap risiko pengendalian. Penilaian ini bersifat profesional dan dapat dikategorikan menjadi rendah, sedang, ataupun tinggi. Auditor juga mencatat hasil penilaiannya sebagai dasar untuk menentukan prosedur audit berikutnya. Terakhir, E. Dokumentasi penilaian. Auditor wajib mendokumentasikan proses dan hasil penetapan risiko pengendalian. Dokumentasi ini bisa berupa narasi, bagian alur, atau kuesioner sistem pengendalian internal. Dokumentasi ini penting untuk mendukung opini auditor serta sebagai bukti telah dilakukannya penilaian yang wajar. Yang keempat yaitu contoh dalam praktik audit. Contohnya pada studi kasus yang pertama, siklus penjualan. Situasinya, auditor menemukan bahwa dalam proses pengiriman barang tidak ada tanda tangan dalam supervisor sebagai bentuk otoritas. Analisis auditor, satu, ketidakhadiran otoritas ini menunjukkan kelemahan kontrol internal. Yang kedua, tanpa adanya tanda tangan. Risiko terjadinya penjualan fiktif atau barang dikirim tanpa persetujuan yang meningkat. B. Pengujian pengendalian. 1. Pengertian pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian adalah proses audit yang dilakukan untuk memperoleh bukti mengenai efektivitas dari sistem pengendalian internal yang dirancang dan dijalankan oleh manajemen dan mencegah untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan dalam sebuah laporan keuangan. Dalam kerangka kerja audit berbasis risiko, pengujian pengendalian berperan penting dalam menentukan sejauh mana auditor dapat mengandalkan sistem pengendalian internal klien. Semakin efektif pengendalian tersebut, maka semakin kecil tingkat pengujian substantif
yang perlu dilakukan oleh auditor. Sebaliknya, jika pengendalian terbukti tidak efektif, maka auditor perlu memperluas prosedur pengujian substantif. Yang kedua, jenis-jenis pengujian pengendalian. A. Inquiry. Auditor mengajukan pertanyaan kepada pegawai perusahaan mengenai bagaimana prosedur pengendalian dilaksanakan. Inquiry ini biasanya digunakan sebagai langkah awal dalam memperoleh pemahaman, namun tidak cukup untuk mendukung kesimpulan audit tanpa pendukung lainnya. Yang B. Observasi. Auditor secara langsung mengamati pelaksanaan pengendalian tertentu, seperti melihat proses otorisasi transaksi atau pemindahan tugas. Observasi memberikan bukti yang kuat terkait pelaksanaan, namun terbatas pada waktu dan kesempatan pengamatan. C. Inspeksi dokumen. Auditor memeriksa dokumen-dokumen yang telah menunjukkan bahwa pengendalian telah dilakukan, seperti bukti tanda tangan otorisasi atau laporan rekonsiliasi dan catatan audit internal. D. Reformasi. Auditor mengulangi atau mensimulasikan prosedur pengendalian tertentu untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, auditor dapat melakukan perhitungan ulang rekonsiliasi bank atau perhitungan stok barang. Jenis-jenis pengujian ini sering dikomunikasikan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang efektivitas pengendalian yang diuji. Yang keempat, yaitu contoh pengujian dalam siklus audit. Siklus penjualan dan piutang. Jika entitas memiliki prosedur yang mengharuskan setiap faktur penjualan ditandatangani oleh manajer sebelum dikirim, auditor dapat melakukan observasi terhadap proses tersebut, memeriksa sampel faktur untuk melihat bukti tanda tangan, dan menanyakan kepada staf mengenai prosedur otorisasi. Jika pengujian menunjukkan bahwa sebagian faktur ini memiliki tanda tangan sebagai otorisasi, maka pengendalian tersebut dianggap tidak efektif. Siklus pengeluaran dan utang. Misalnya, jika perusahaan menetapkan sistem 3 dokumen, faktur, surat, dan pesanan dan bukti penerimaan barang, auditor dapat memeriksa sampel dokumen tersebut untuk menilai apakah prosedur rekonsiliasi dilaksanakan secara konsisten. 6. Dokumentasi hasil pengujian. Dokumentasi hasil pengujian. Semua hal pengujian pengendalian harus didokumentasikan secara rinci, termasuk prosedur audit yang dilakukan, ukuran dan metode pengambilan sampel, bukti yang dikumpulkan, serta kesimpulan auditor. 7. Keterbatasan pengujian pengendalian. Keterbatasan pengujian pengendalian perlu dipahami bahwa pengujian pengendalian memiliki keterbatasan. Di antaranya, kemungkinan override oleh selanjutnya, yaitu pertimbangan-pertimbangan lain dalam audit. Yang pertama, risiko kecurangan dan ketidakwajaran. Risiko kecurangan dalam audit merupakan salah satu faktor kritis yang mempengaruhi rancangan dan pelaksanaan prosedur audit. Fraud dapat terjadi dalam 2 bentuk utama, yaitu pertama, pelaporan keuangan, dan fraud aset. Fraud pelaporan keuangan biasanya melibatkan manipulasi, penghilangan, atau penyajian laporan yang menyesatkan agar mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan laba atau menutupi kerugian. Fraud aset di sisi lain melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset dalam perusahaan. Yang kedua, yaitu ketergantungan pada sistem teknologi informasi. Ketergantungan pada sistem teknologi informasi. Perkembangan pesat teknologi informasi telah menyebabkan perusahaan banyak mengadopsi sistem informasi berbasis komputer untuk menjalankan proses bisnis mereka. Penggunaan sistem ERP, misalnya, kemungkinan otomatisasi sebagai proses mulai dari pengadaan, penjualan, hingga pencatatan keuangan. Walaupun memudahkan, hal ini menuntut auditor untuk memiliki pemahaman yang baik tentang risiko dan kontrol teknologi informasi. Audit berbasis teknologi informasi. Menurut auditor, melakukan evaluasi terhadap kontrol umum teknologi informasi dan kontrol aplikasi general, ilmu teknologi, kontrol
meliputi pengendalian akses sistem, manajemen perubahan sistem, serta prosedur backup dan pemulihan data. 3. Kompleksitas dalam struktur organisasi. Perusahaan dengan struktur organisasi yang luas dan kompleks menghadirkan tantangan pengendalian yang beragam. Dalam grup perusahaan, tiap entitas atau anak atau cabang dapat memiliki pengendalian internal yang berbeda-beda dengan menggunakan sistem yang berlainan. Hal ini memunculkan risiko inkonsistensi dan ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Auditor perlu melakukan penilaian terhadap struktur organisasi dan mengidentifikasikan area yang memerlukan perhatian khusus. Sebagai contoh, pengawasan atas transaksi antara entitas dalam grup harus cukup kuat untuk mencegah manipulasi yang dapat menimbulkan salah saji material. Selanjutnya, yang keempat, kelemahan pengendalian. Kelemahan pengendalian adalah kondisi di mana sistem pengendalian internal tidak mampu secara memadai mencegah, mendeteksi, atau mengoreksi salah saji secara tepat waktu. Ciri-cirinya itu terjadi pada proses penting, yaitu kas, penjualan, dan utang. Yang selanjutnya berpotensi menimbulkan salah saji material, tidak adanya pengawasan atau otoritasi yang memadai. Pelaporan auditor 1. Disampaikan dalam bentuk manajemen letter yang berisi penjelasan kelemahan, risiko yang ditimbulkan, dan saran perbaikan yang bertujuan untuk membantu manajemen meningkatkan sistem pengendalian. Yang kelima, materialisasi dan risiko audit. Materialisasi dan risiko audit ialah bukan hanya tentang angka atau besaran saja, tetapi juga terkait sifat informasi dan dampaknya terhadap pengambilan keputusan penggunaan laporan keuangan. Risiko audit terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pertama, risiko bawaan, risiko salah saji tanpa mempertimbangkan pengendalian internal. Yang kedua, risiko pengendalian. Risiko bahwa pengendalian internal gagal mencegah atau mendeteksi salah saji. Yang terakhir, risiko deteksi. Risiko bahwa prosedur tidak mampu mendeteksi salah saji material. Yang keenam, keterbatasan pengendalian internal. Keterbatasan pengendalian internal, walaupun dirancang dengan baik, tidak dapat menjamin sepenuhnya mencegah kesalahan atau kecurangan. Faktor manusia menjadi sumber utama keterbatasan, seperti kesalahan yang tidak sengaja dan kolusi yang terencana. Kolusi dapat melewati pengendalian yang sudah ada karena melibatkan beberapa pihak dalam organisasi. Yang ketujuh, etika dan independensi auditor. Etika profesional merupakan landasan bagi auditor untuk melakukan audit dengan integritas dan objektivitas. Menjaga independensi berarti auditor harus bebas dari pengaruh atau tekanan yang dapat mempengaruhi penilaiannya. Standar profesi seperti kode etik IAI mengatur prinsip independensi, objektivitas, integritas, dan profesionalisme. Cukup sekian pemaparan PPT tugas akhir semester saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.